Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai beberapa topik pembahasan menarik seputar manga Quantum Jujutsu Kaisen, yaitu mengenai fakta-fakta menarik atau breakdown pembahasan singkat tentang beberapa hal tambahan yang mungkin saja sudah kita lewatkan dari chapter 252 minggu ini. Salah satunya tentang bagaimana cara dari Sukuna bisa menggunakan kekuatan dismantle membelah dunianya untuk dapat bertarung melawan seorang Maki Zenin. Ditambah dengan beberapa kejanggalan besar tentang sebuah perbedaan dari bagaimana cara dari Sukuna bisa membunuh Gojo Satoru dengan menggunakan teknik dismantle membelah dunianya, khususnya jika kita bandingkan dengan apa yang sudah terjadi kepada Yuta dan juga Maki kemarin. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Fakta yang pertamanya, yaitu ternyata teknik tebasan dismantle yang digunakan oleh seorang Ryomen Sukuna pada chapter 252 kemarin bukanlah sekedar teknik dismantle biasa, tapi sebuah teknik yang sama dengan teknik dismantle yang digunakan untuk dapat membunuh Gojo Satoru, Hajime Kashimo, Hirome Iguruma, dan juga Yuta Okutsu, yaitu teknik dismantle pembelah dunia atau World Besetting Dismantle. Nah, disinilah poin menariknya. Karena faktanya, GG Akutami sudah menyembunyikan potongan-potongan kalimat mantra yang diucapkan oleh seorang Ryomen Sukuna untuk dapat mengeluarkan teknik dismantle membelah dunianya tepat pada halaman ini. Di mana secara spesifik, bubble text dari mantra yang diucapkan oleh Sukuna disembunyikan oleh GG Akutami di balik gambaran batu-batu kecil yang dilemparkan menuju ke arah tubuh dari Maki. Serta di balik sound effect dari bunyi gemuruh batu yang saat itu terdengar sangat kencang sekali. Hal tersebutlah yang awalnya membuat kita semua sempat tertipu dan juga sempat menganggap bahwa teknik dismantle yang digunakan oleh Sukuna untuk menyerang Maki Zenin hanyalah teknik tebasan biasa saja. Nah, berdasarkan fakta yang pertama tersebut, maka untuk sementara kita pun sudah dapat menyimpulkan bahwa Battle IQ atau kemampuan bertarung dari seorang Ryomen Sukuna memanglah luar biasa hebat. Karena kenyataannya, Sukuna selalu mampu beradaptasi ketika dirinya bertarung melawan para penyihir dari era modern ini. Apalagi setelah Sukuna sadar bahwa Maki mampu melihat semua teknik kutukan yang digunakan oleh Sukuna jauh lebih baik daripada penyihir lainnya, termasuk seorang Gojo Satoru. Maka, Sukuna pun langsung mencoba untuk menyerang tubuh dari Maki Zenin dengan cara yang sangat tidak lazim, yaitu menyerang dengan cara sembunyi-sembunyi atau menyerang dari titik buta. Bahkan, GG Akutami pun sampai repot-repot mau membantu Sukuna dengan cara menyembunyikan kalimat mantranya tepat di halaman yang sama sekali tidak kita sadari. Ya, walaupun pada akhirnya semua serangan dari Sukuna tersebut sama sekali tidak berarti apa-apa di hadapan para pengguna teknik Teiyou Jubaku seperti seorang Maki Zenin. Mengingat Maki mampu menghindari serangan terkuat dari Ryomen Sukuna hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Nah, berdasarkan sebuah penjelasan singkat mengenai satu buah panel yang disembunyikan dari chapter 252 kemarin, maka kami pun seketika kembali teringat dan juga seketika kembali terpikir mengenai bagaimana proses kematian dari Gojo Satoru yang nampaknya sangat mendadak sekali dan terkesan dilupakan untuk bisa digambar oleh GG Akutami. Di mana penjelasan dari masalahnya yang membuat kematian dari Gojo Satoru menjadi tidak masuk akal adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Yuta Okutsu, tidak peduli sekuat apapun Ryomen Sukuna, tapi kenyataannya Sukuna sama saja seperti para penyihir lainnya. Mengingat Sukuna masih harus menggunakan segel tangannya dan juga mengucapkan beberapa kalimat mantranya sebelum Sukuna bisa menggunakan teknik kutukannya yang terkuat, yaitu teknik dismantle pembelah dunia. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Yuta sampai repot-repot harus memutus kedua tangan dari Sukuna dan dua sisanya lagi harus dipegang oleh Rika, supaya Sukuna tidak bisa menggunakan hand sign untuk dapat menggunakan teknik simpel domainnya, yaitu Hollow Wicker Basket. Sebelum tubuh dari Sukuna diserang secara langsung oleh Yuta menggunakan teknik Maximum Jacob Ladder. Selain itu, Yuta juga sudah memutus lidah dari Sukuna yang saat itu ada di bagian perut. Ditambah, mulut dari Sukuna juga sudah ditebas oleh Yuta hingga menjadi robek. Intinya, berdasarkan penjelasan dari Yuta, teknik dismantle membelah dunia dari Sukuna hanya bisa digunakan dengan menggunakan segel tangan dan juga kalimat mantra lebih dulu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang penyihir yang sangat jenius dan juga penyihir yang terkuat di dalam era modern, harusnya Gojo bisa menghindari serangan dari Ryomen Sukuna
jika memang pada panel ini, Sukuna terlihat sedang mengeluarkan teknik dismantle pembelah dunianya. Jadi, ketika tiba-tiba saja tubuh dari Gojo langsung terbelah ketika dirinya sedang berdiri, maka hal itu seakan-akan malah membuat kesan bahwa Gojo adalah penyihir yang sangat lemah. Mengingat berdasarkan beberapa chapter ke belakang, atau tepatnya ketika bertarung melawan Kashimo, Higuruma dan juga Maki Zenin, teknik dismantle pembelah dunia milik Sukuna memiliki traveling speed dan bentuk yang sangat besar sekali. Yang artinya, secara kasat mata serangan tebasan milik Sukuna harusnya bisa dilihat dan juga bisa dihindari oleh seorang Gojo Satoru yang memiliki teknik combo limitless dan juga six eyes. Kecuali Gojo memang sengaja tidak menghindar karena kesombongannya. Mengingat Gojo sangat percaya diri bahwa tidak akan ada satupun teknik milik Sukuna yang akan mampu menembus pelindung infinity-nya. Karena jika pada akhirnya Gojo kalah akibat kesombongannya sendiri, maka jalannya cerita dari proses kematian Gojo Satoru malah akan menjadi sangat masuk akal. Nah, kesimpulannya, meskipun pada awalnya terdapat dua buah keanehan seperti yang sudah kami sampaikan di atas, tapi setelah chapter 252 kemarin keluar, maka untuk sekarang kami pun jadi bisa membantah dan juga bisa menjawab semua kejanggalan dari apa yang terjadi kepada Gojo Satoru ketika dirinya dibunuh oleh Sukuna. Di mana menurut kami pribadi, teori atau asumsi terbaru dari kematian Gojo Satoru adalah sebagai berikut. Pertama, jika kita melihat pada chapter 252 kemarin, maka kemungkinan besar cara Sukuna untuk bisa menembakkan teknik kutukannya kurang lebih sama seperti ketika Sukuna menggunakan teknik dismantle pembelah dunianya untuk dapat menyerang Maki, dan sama seperti ketika Sukuna menyerang tubuh dari Yuta, yaitu dengan cara berbisik atau menyembunyikan ucapan kalimat mantranya di balik suara ledakan yang sangat besar dari teknik Hollow Purple yang ditembakkan oleh Gojo Satoru pada chapter 235. Sehingga Gojo pun jadi tidak mampu menyadari bahwa Sukuna sudah lebih dulu menggunakan segel tangannya dan juga mengucapkan beberapa kalimat mantranya untuk dapat melancarkan teknik dismantle pembelah dunianya supaya tubuh dari Gojo terbelah menjadi dua. Kedua, selain menyembunyikan ucapan kalimat mantranya di balik suara ledakan yang sangat besar dari teknik Hollow Purple, kemungkinan besar Sukuna juga sudah menembakkan teknik itu sebelum tubuhnya hancur dan sebelum tangannya terputus akibat terkena serangan CT dari Gojo. Mengingat pada posisi itu, atau sebelum tubuh dari Sukuna hancur akibat terkena teknik Hollow Purple, energi kutukan dari Sukuna harusnya masih cukup banyak dan belum berkurang dengan sangat drastis hingga sampai dengan 50%. Ditambah, tangan dari Sukuna juga masih utuh. Jadi, Sukuna bisa menggunakan kedua tangannya untuk membuat segel tangan sebelum dirinya menembakkan teknik dismantle pembelah dunia. Karena pada dasarnya, menurut Yuta dan juga para penyihir lainnya, teknik kutukan seperti Hollow Wicker Basket dan juga teknik dismantle pembelah dunia membutuhkan gerakan dari segel tangan atau hand sign dan juga beberapa kalimat mantra lebih dulu jika ingin digunakan. Kecuali GG berbohong kepada kita semua dan asumsi dari Yuta ternyata adalah sebuah kesalahan, di mana pada akhirnya Sukuna memang bisa menggunakan semua teknik kutukannya tanpa perlu menggunakan segel tangan dan juga mengucapkan kalimat mantra lebih dulu. Ketiga, bagaimana jika pada chapter 236 Sukuna justru malah menggunakan sebuah teknik Binding Vow atau sumpah pengikat demi bisa menyerang tubuh dari Gojo Satoru tanpa perlu menggunakan segel tangan dan tanpa perlu mengucapkan kalimat mantranya lagi. Sehingga Gojo pun menjadi lengah karena merasa dirinya sudah menang dan dia pun menjadi sama sekali tidak sadar jika pada saat itu Sukuna bisa menembakkan teknik dismantle pembelah dunianya itu dalam jarak yang sangat dekat tanpa menggunakan persyaratan apapun, khususnya tanpa menggunakan kalimat mantra. Ya, apapun caranya, yang jelas berdasarkan penjelasan ofisial dari GG Akutami, dirinya memang sengaja tidak menggambarkan proses kematian dari Gojo Satoru karena sebuah alasan yang sangat tidak masuk akal, yaitu karena dirinya sedang liburan. Berdasarkan hal itu, maka sangat wajar sekali jika sampai detik ini masih banyak sekali para pembacanya yang menjadi bertanya-tanya dan juga menjadi penasaran. Apakah benar Gojo saat ini sudah mati secara permanen dan tidak mungkin akan dimunculkan lagi di dalam cerita dari manga JJK? Atau hal yang sebaliknya justru malah terjadi di dalam beberapa chapter ke depan? Nah, itulah ketiga penjelasan sederhana mengenai bagaimana proses kematian dari Gojo Satoru yang bersumber dari potongan-potongan isi cerita dari chapter 252 kemarin. Oh iya, sebelum kami tutup video ini, maka pada 1 menit yang terakhir, kami pun juga akan menyampaikan sedikit preview singkat dari chapter 253 besok.
Di mana, menurut halaman depan dari cover majalah WSJ, untuk chapter 253, tertulis dua buah kalimat singkat yang bunyinya seperti ini. Pertama, Yuji Itadori dan juga para penyihir dari sekolah Jujutsu lainnya akhirnya berhasil memojokkan Sukuna atau membuat Sukuna kewalahan. Tapi kenyataannya, hal itu tidaklah sesuai dengan kenyataan. Karena faktanya, titik. Dan yang kedua, pertarungan dari para penyihir special grade akhirnya kini semakin diperlebar atau semakin diperluas. Atau di dalam teks bahasa Inggrisnya, special grade battle is getting expanded. Nah, berbicara tentang perluasan, maka muncullah satu buah pertanyaan sederhana. Yaitu, apakah mungkin Sukuna akan kembali menggunakan teknik perluasan wilayahnya alias teknik domain expansion-nya? Atau malah sekarang giliran karakter utama kita semua, yaitu Yuji Itadori, yang akan menggunakan teknik domain expansion miliknya. Itulah semua pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.